Klinsmann mengandalkan pemain Korea Selatan yang merumput di Eropa untuk Piala Asia 2023. Pelatih Korea Selatan Jurgen Klinsmann akan mengandalkan Kapten Son Heung-min dan para pemain yang berbasis di Eropa untuk membawa negeri gingseng meraih gelar pertama mereka di Piala Asia dalam 64 tahun. Klinsmann telah memasukkan nama Son dari Tottenham Hotspur ke dalam skuad yang berisi 26 pemain dan nama lainnya seperti bek Bayern Munchen Kim Min-jae, Lee Kang-in dari PSG dan juga Hwang Hee-chan dari Wolverhampton. Resmi Ancelotti perpanjang kontrak bersama Real Madrid. Raksasa La Liga Spanyol Real Madrid resmi mengumumkan bahwa mereka telah memperpanjang kontrak sang pelatihnya Carlo Ancelotti. Dalam pernyataan resminya, pihak Madrid mengumumkan bahwa mereka memperpanjang kontrak Ancelotti selama 2 tahun lagi. Artinya ia bakal bertahan sampai musim panas 2026. Carlo Ancelotti sendiri sebelumnya sudah memberikan isyarat untuk tetap bertahan bersama Real Madrid. Ia mengaku menantikan klub memberikan kontrak baru kepada dirinya. Dalam 5 musim menjadi pelatih Real Madrid, ia telah meraih 10 gelar, yakni 2 gelar Liga Champions, 2 Piala Dunia antar klub, 2 Piala Super Eropa, 1 Liga, 2 Copa del Rey, dan juga 1 Piala Super Spanyol. Cristiano Ronaldo targetkan capai 250 caps di timnas Portugal. Cristiano Ronaldo memasang target 250 caps bersama timnas Portugal sebelum ia memutuskan pensiun dari dunia sepak bola internasional. Hal itu diungkapkan oleh sang pelatih CR7 di Selecao yakni Roberto Martinez. Saat ini Ronaldo sudah menurunkan 205 caps bersama Portugal. Ia diketahui melakukan hidupnya pada Agustus 2003 silam. Ronaldo saat ini kurang 45 caps untuk mencapai targetnya tersebut. Jika mau mewujudkannya, CR7 sepertinya harus bermain hingga pentas Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko mendatang. Klub-klub Italia dilarang ikut Super League. Federasi Sepak Bola Italia merespon keras Europa Super League. Klub-klub Italia dilarang ikut serta di Serie A Italia jika terlibat ke dalam Super League. Federasi Sepak Bola Italia cuma mengizinkan Inter Milan dan kawan-kawan untuk bermain di kompetisi yang dinaungi oleh FIGC, UEFA, dan juga FIFA. Jika ada yang berani mengikuti Super League, maka akan dicoret haknya untuk ikut serta di ajang Serie A Italia. Sejak gugatan ESL dimenangkan oleh pengadilan Uni Eropa, beberapa klub Italia termasuk Inter memang tegas menolak Super League, dan Juventus sebagai salah satu dari 3 klub menggagas Super League juga tidak termasuk. Chelsea akan naikkan harga tiket di tahun depan. Pihak manajemen Chelsea dikabarkan akan menaikkan harga tiket masuk ke dalam Stadion Stamford Bridge di tahun 2024 mendatang. Kabar ini sendiri dilaporkan The Standard, di mana kenaikan harga ini sendiri mendapatkan tanggapan dari para fans dari Chelsea, terutama karena musim ini Chelsea telah menunjukkan performa yang di bawah standar dan juga cukup mengecewakan. Legenda Arsenal prediksi mantan klubnya bakal sulit jadi juara Liga Inggris. Legenda Arsenal yakni Thierry Henry memprediksi apabila skuad Arsenal saat ini akan kesulitan untuk bisa menjadi juara Liga Inggris di musim ini. Pernyataan Henry ini cukup menarik karena untuk musim ini Arsenal sedang tampil apik dan berada di posisi atas klasemen sementara. Meski demikian, menurut Henry, kesulitan Arsenal untuk menjadi juara musim ini karena adanya persaingan yang ketat dari tim yang lain. (2023) tahun tak terlupakan untuk Manchester City. Manchester City sukses besar di tahun ini. Tahun ini terasa begitu spesial hingga tidak akan terlupakan oleh The Citizens. Man City memenangi 5 trofi di tahun 2023. Pasukan dari Pep Guardiola tersebut menutup musim 2022-2023 dengan meraih treble winner, usai menjuarai Liga Inggris, Piala FA, dan juga Liga Champions. City kemudian memenangi Piala Super Eropa untuk mengalahkan Sevilla dan tampil di Piala Dunia antar klub 2023, dan Julian Alvarez dan kawan-kawan juga mengakhiri dengan gelar sebagai juara. Alexis McAllister bisa membela Liverpool dalam waktu yang dekat. Kabar baik datang untuk skuad Liverpool karena sang gelandang andalan mereka yakni Alexis McAllister berpotensi comeback dalam waktu yang dekat. Dilansir dari Goal Internasional, McAllister kemungkinan besar akan bisa bermain kembali karena kondisinya sudah mulai membaik. Kabar ini sendiri telah dikonfirmasi oleh sang manajer Jurgen Klopp, meski ia sendiri tak mau terlalu buru-buru untuk memainkan sang gelandang.
Mo Salah akan tampil di Piala Afrika. Liverpool harus ditinggalkan oleh Mo Salah sementara waktu. Mo Salah akan membela timnas Mesir di ajang Piala Afrika 2023 yang dihelat 13 Januari hingga tanggal 11 Februari mendatang. Dan laga melawan Newcastle United jadi yang terakhir sebelum Salah menjalankan tugas negara. Tak cuma Salah, Wataru Endo yang tampil bagus pun harus membela timnas Jepang di Piala Asia 2023. Kehilangan dua pemain tersebut tentunya merugikan Liverpool yang lagi memimpin klasemen sementara. Mau membela Manchester United di Piala FA, Onana izin datang telat ke timnas Kamerun. Andre Onana masih mau membela Manchester United di ajang Piala FA, dan Onana meminta dispensasi untuk telat bergabung ke timnas Kamerun di ajang Piala Afrika. Kamerun akan mengikuti sesi persiapan di Arab Saudi pada awal tahun nanti, yang dipuncaki laga persahabatan kontra Zambia pada tanggal 9 Januari. Meski demikian, Onana setengah hati untuk meninggalkan Manchester United cepat-cepat, karena masih ada satu laga penting menunggu, yakni babak ketiga Piala FA kontra Wigan Athletic di tanggal 8 Januari. Laga itu cuma berjarak 1 minggu dari laga perdana mereka kontra Guinea di tanggal 15 Januari. Bersih-bersih Manchester United sudah dimulai. Manchester United sepertinya mulai bersih-bersih pemain untuk mengidealkan skuad. Diawali dengan Donny van de Beek dan juga Hannibal Mejbri yang akan dipinjamkan. Kedatangan pemilik baru Sir Jim Ratcliffe diyakini akan langsung membuat perubahan di Manchester United. Beberapa pemain kunci siap dijual seperti Rafael Varane dan juga Casemiro, yang kabarnya bisa jadi dijual di musim dingin nanti atau musim panas mendatang. Bersama Real Betis, Isco terlahir kembali. Gelandang sekelas Isco pernah terbuang tanpa klub di awal tahun 2023. Namun jelang akhir tahun ini, ia sudah memiliki jaminan masa depan bersama Real Betis hingga tahun 2027. Di bawah asuhan dari Manuel Pellegrini, Isco tercatat sudah tampil sebanyak 23 laga di seluruh kompetisi dan hanya 3 kali menjadi cadangan. Ia juga telah menyumbangkan 3 gol dan juga 4 assist, dan ia pun kini menjadi andalan di lini tengah milik Real Betis. Ten Hag yakin hujan gol Haaland akan datang. Rasmus Haaland akhirnya pecah telur di ajang Liga Inggris bersama Man United, dan manajer Erik ten Hag yakin bahwa sang strikernya tersebut akan memberikan banyak gol lagi. Saya percaya kepadanya, saya tahu dia bisa mencetakkan gol. Golnya di Liga Champions menunjukkan dia bisa, kata ten Hag seperti yang dilansir dari situs resmi klub. Total Haaland telah mencetakkan 6 gol untuk Manchester United, dengan 5 gol diantaranya dicetak di ajang Liga Champions. Manchester United segera kembali diperkuat oleh Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berpotensi memberikan para penggemar Manchester United sebuah hadiah Natal yang indah dengan mengungkapkan bahwa dirinya akan kembali skuad dalam waktu yang dekat ini. Dengan setan merah yang kesulitan di lini belakang tim musim ini, kehadiran dari Martinez sangatlah dirindukan. Pasalnya sang pemain seperti Rafael Varane mengalami kesulitan untuk tampil baik, dan Jonny Evans yang kini berusia 35 tahun, dan juga Harry Maguire yang juga harus absen setelah kembali tampil impresif. Barcelona siap berpisah dengan Sergio Roberto dan juga Marcos Alonso. Raksasa La Liga Spanyol Barcelona dikabarkan bersiap untuk berpisah dengan dua backnya, yakni Marcos Alonso dan juga Sergio Roberto di musim panas tahun mendatang. Kontrak Sergio Roberto bersama Barcelona tersisa sampai musim panas 2024 saja. Demikian juga kontrak dari Marcos Alonso. Football Spanyol mengklaim bahwa Barcelona siap melepas Sergio dan juga Alonso di musim panas 2024 mendatang secara gratis. Barcelona terdepan dalam perburuan Mason Greenwood. Raksasa La Liga Spanyol yakni Barcelona dikabarkan berada dalam posisi terdepan dalam perburuan penyerang milik Manchester United yakni Mason Greenwood. Laporan The Sun mengklaim bahwa Barcelona telah mengirim pemandu bakat ke Getafe. Mereka telah menyaksikan 3 laga terakhir yang telah dimainkan oleh Greenwood. Laporan itu juga mengklaim bahwa Barcelona benar-benar berminat mendatangkan Greenwood. Di sisi lain, sang penyerang juga disebut siap bertahan di negeri Spanyol.
Hakan Calhanoglu dilaporkan tolak tawaran gaji besar dari Al Hilal. Klub-klub Liga Arab Saudi belum berhenti untuk membujuk nama-nama besar di sepak bola Eropa untuk bergabung dengan mereka. Kabar terbaru playmaker Inter Milan yakni Hakan Calhanoglu dilaporkan jadi incaran Al Hilal yang menawarnya 18 juta euro per musim untuk pemain asal Turki tersebut. Namun pemain internasional Turki itu tak mau meninggalkan Giuseppe Meazza di tahun 2024 nanti. Tak sesuai ekspektasi, Besiktas akhiri kontrak mantan bek milik Manchester United. Mantan bek MU yakni Eric Bailly harus mengakhiri karirnya di Besiktas karena pemutusan kontrak oleh pihak klub. Besiktas sendiri mengambil keputusan untuk mengakhiri kontrak dari Bailly karena performa dari sang bek yang rupanya benar-benar tak sesuai dengan ekspektasi dan bahkan malah sangat buruk. Yang mengejutkan, pemutusan kontrak ini sendiri diambil setelah Bailly bergabung selama 4 bulan saja. Pihak Besiktas bahkan tak pernah memasang sang pemain di skuad mereka. Tak hanya performa yang buruk, gaya bermain Bailly serta karakternya rupanya tak bisa beradaptasi dengan baik dengan skuad dari Besiktas. Hugo Lloris resmi ke Los Angeles FC. Hugo Lloris tak tahan lama-lama untuk menganggur sebab kiper Prancis itu lagi mengurus kepindahannya menuju Amerika Serikat. Hugo Lloris sendiri sempat dibekukan dari skuad utama sehingga tidak bisa berlatih lagi dengan rekan-rekannya. Padahal Lloris sendiri masih berstatus sebagai kapten tim di musim lalu. Kedatangan dari Guglielmo Vicario dari Empoli musim panas lalu membuat Lloris tak lagi menjadi kiper nomor 1. Dikutip dari ESPN, Hugo Lloris berdiskusi dengan klub MLS yakni Los Angeles FC dan Lloris akan meninggalkan Tottenham pada bulan Januari nanti untuk bergabung dengan runner-up MLS di musim lalu tersebut. Ex-Liverpool ada potensi pergi dari Al Ahly dalam waktu yang dekat. Mantan bintang Liverpool yakni Roberto Firmino dikabarkan siap pergi dari Al Ahly setelah performanya yang tak meningkat di klub Liga Saudi Pro League tersebut. Ia diketahui semakin sulit menemukan waktu bermain di skuad Al Ahly. Selain itu, sang pemain juga dikabarkan merasa tak puas dan juga frustasi dengan sistem permainan dari Al Ahly saat ini. Dilansir dari Talksport, pemain asal Brasil itu mulai mempertimbangkan pergi pada bulan Januari mendatang. Firmino sendiri dikabarkan tak menutup potensi untuk bermain di kampung halamannya di Brasil atau kembali lagi ke Liga Inggris bersama Liverpool. Di sisi lain, Al Ahly sendiri mau melepas sang pemain pada bursa transfer Januari sebagai pemain pinjaman.